Poci, ada tamu. Irasaimasu. Yang ke-10, suka nongkrong di pohon dan cari tumpangan. Fakta yang satu ini pada tahu lah ya, Mbak Kunti suka duduk di pohon atau bermain cilukba di balik pohon. Tahu kan yang kayak gini nih. Terus sering juga dengar cerita Mbak Kunti suka cari tumpangan. Cari yang gratisan deh, atau enggak yang bayar pun pakai daun bayarnya. Nah, itu biasa minta dianterin, bisa juga dia langsung aja gitu. Terbang-terbang melayang-layang tiba-tiba udah duduk aja tanpa izin. Makanya sering diingatin bagi pengguna sepeda motor nih, pijakan kaki di belakangnya harus dinaikin biar gak ditumpangin sama makhluk-makhluk halus. Terus kalau untuk pengguna mobil, kalau nggak salah tempat duduknya harus dilipat ya. Diletakin barang aja biar nggak kosong gitu. Hati-hati loh ya, yang bawa mobil atau motor kalau di tempat gelap terus tiba-tiba merasa kayak kok berat aja gitu ya kendaraannya nih, tiba-tiba berat, kan bisa kerasa ngebonceng orang atau nggak bonceng orang kan beda gitu beratnya. Kalau udah kerasa berat tiba-tiba, jangan deh sekali-sekali terlalu fokus sama spion atau rear mirrornya, pura-pura bodoh aja deh daripada nanti terlalu terlalu kepo gitu kan, lihat cermin terus masuk paret. Yang ke-11, kuntilanak juga suka pada manusia yang pria. Tahukah kamu ternyata kuntilanak juga bisa suka loh sama manusia, sama yang pria yang dia sukanya. Kalau Kunti yang lesbi kayaknya belum pernah deh dengar cerita kuntilanak lesbi. Jadi ceritanya kalau kuntilanak udah tertarik pada seorang pria, kuntilanak tersebut akan selalu datang tiap malam menemani pria tersebut, atau bahkan ada yang terus ngikut aja gitu ke pria yang dia suka itu kemana aja 24 jam. Bisa aja datangnya lewat mimpi, bisa juga yang langsung di dunia nyata. Terus biasa mereka itu sifatnya kurang lebih kayak manusia gitu. Dia melindungi orang yang dia suka, terus bisa cemburu juga. Entar kalau sifatnya melindungi itu misalnya ada orang jahat yang mau bermaksud jahat sama orang yang dia suka, atau sama orang yang saingan dia lah gitu ya, cewek gitu kan, pasti diganggu tuh biar gak ngedekatin orang yang dia suka atau mencelakain orang yang dia suka. Mitos tentang kuntilanak. Mitos yang pertama, menancapkan paku ke kepala kuntilanak. Mitos yang satu ini pasti seringkali teman-teman udah denger ya. Menurut legenda, menancapkan paku ke kepala kuntilanak dapat mengubahnya menjadi manusia wanita yang cantik. Konon, menurut mitos yang beredar di masyarakat, untuk dapat mengubah wujud kuntilanak itu nggak sembarang paku nih. Paku yang diperlukan yang terbuat dari besi kuning, terus disertai mantra-mantra kuno. Jadi kalau kalian pakai paku bekarat itu jangan coba-coba deh, nggak ngaruh. Kalau di film yang dulu aku pernah nonton, orang yang ngubah kuntilanak pakai nancepin paku ke kepalanya itu, habis kuntilanaknya sadar gitu kan, dia habis ditancapin paku kan jadi manusia. Terus pas dia sadar balik lagi nih dia ke kuntilanak, dia ngebunuh orang yang ngubah dia jadi manusia itu. Jadi hati-hati lah ya yang mau coba-coba ya. Yang kedua, suara ayam tengah malam pertanda hadirnya kuntilanak. Konon menurut kepercayaan sebagian besar masyarakat Banten, suara ayam di tengah malam dapat menandakan hadirnya sosok makhluk gaib seperti kuntilanak atau bisa juga pocong.
Kalau waktu aku kecil yang aku dengar, hantu itu takut sama suara ayam karena itu tandanya udah mau pagi. Jadi mereka harus cepat-cepat pulang ke alamnya. Emang hantu nggak boleh kena matahari ya? Atau kenapa ya? Apa memang udah hukumnya mereka cuma boleh berkeliaran di malam hari, paginya harus cepat-cepat pulang ke alamnya gitu. Yang ketiga, pecinta anak kecil. Berbeda dengan deskripsi di pengenalannya tadi ya. Kalau yang tadi, dia pengen mangsa anak kecil. Tapi ternyata mitosnya ada juga kuntilanak yang suka dengan anak kecil. Kuntilanak sering menggoda anak kecil, tapi bukan dengan maksud mengganggu gitu. Saking sukanya sama anak-anak itu sering dengar cerita kuntilanak itu mencuri bayi atau anak kecil gitu ya. Habis dicuri nanti ketemunya di atas pohon atau di bawah pohon. Kayaknya di pohon sih lebih sering kedengaran ketemu anak kecil di pohon atau bayi di pohon gitu. Banyak juga cerita kuntilanak itu mereka suka main sama anak kecil. Makanya anak kecil kadang kayak terlihat suka ketawa sendiri atau main sendiri. Padahal sebenarnya dia lagi main sama makhluk yang nggak bisa kita lihat gitu ya. Terus ada lagi mitos yang menceritakan Mbak Kunti itu sering menjaga anak bayi pada malam hari. Jadi waktu bayi itu nangis, terus Mbak Kuntinya itu akan berusaha menghibur anak bayi yang lagi nangis itu. Bisa aja menghayun tempat tidurnya, bahkan Mbak Kuntinya nyanyi gitu supaya bayinya berhenti nangis terus tidur lagi gitu. Penangkal kuntilanak. Penangkal kuntilanak yang ke-1, cabai merah. Cabai merah menjadi komposisi utama dalam ramuan benda penangkal kuntilanak supaya nggak mengganggu bayi atau orang ibu hamil gitu ya. Terus mitosnya kenapa takut sama cabai merah? Katanya mitosnya nih, kalau cabai merah ini bisa mengelabui pandangan si hantu itu. Jadi hantunya enggan menghampiri tempat tidur. Namun ada juga yang mengatakan karena sifat cabai yang pedas, makanya makhluk halus itu kalau dekat sama cabai gitu ya, itu mereka kepanasan. Yang kedua, bawang putih. Bawang putih juga ikut ke dalam komposisi benda penangkal kuntilanak yang sering disimpan dekat tempat tidur bayi. Setahu saya alasannya sama seperti cabai, karena buat makhluk halus itu kepanasan gitu. Tapi heran ya, kenapa mereka takutnya sama bumbu-bumbu masak ya. Bawang putih, cabai merah. Mungkin mereka takut dimasak kali sama pemilik rumahnya. Apalagi orang zaman sekarang udah barbar ya, suka ngebeli hantu. Yang ketiga, kuntilanak takut dengan pisau, gunting, jarum, paku, dan sapu lidi. Kepercayaan ini utamanya dimiliki oleh sebagian adat Jawa. Namun, paku lebih berlaku universal. Banyak yang mengatakan kalau paku mampu menahan kuntilanak dari mengganggu. Yang keempat, alat penangkal kuntilanak yang keempat adalah cermin. Konon katanya kuntilanak waktu hidup itu kan mukanya cantik nih, manusia cantik. Setelah meninggal, kalau kita kasih cermin nih, dia lihat mukanya sendiri, ketakutan dia, kok hancur kali mukanya, serem gitu. Padahal dulunya waktu hidup cantik. Tapi bukannya katanya hantu itu nggak punya bayangan ya? Sedangkan menurut kepercayaan lain, cermin itu kan portal untuk ke dimensi lain. Jadi mungkin cermin itu bisa dijadiin media mengurung makhluk halus kali ya. Makanya makhluk halus takut sama cermin. Yang terakhir, yang kelima, kuntilanak takut sama kucing dan ikan asin. Bukan benda nih. Yang kali ini ternyata kuntilanak takut sama hewan peliharaan seperti kucing dan ikan asin. Cerita ini dari seorang paranormal dari Indonesia. Ya, dia bilang kalau
kuntilanak takut sama kucing, karena kucing itu sendiri pun nggak suka sama kuntilanak. Mungkin takut dicakar kali ya. Suatu waktu pada saat ia sedang di rumahnya, paranormal ini berinteraksi dengan sosok kuntilanak. Jadi setiap kuntilanak melihat kucing, kuntilanaknya itu ketakutan kali gitu. Gitu juga dengan ikan asin. Karena ikan asin itu identik disukai sama kucing. Jadi selain kesukaan kucing, bau dari ikan asin itu kan menyengat ya, nggak enak. Apalagi ikan asin yang digoreng, tau lah ya baunya itu kayak mana, ya ampun. Kalau di rumah masak ikan asin goreng itu satu rumah bau ikan asin, ya ampun. Kuntilanak ini nggak suka sama bau ikan asinnya. Jadi kalau kecium baunya itu kuntilanaknya akan langsung pergi. Menurut kepercayaan lain, kucing juga merupakan penjaga dunia bawah. Jadi mungkin ada kaitannya juga itu. Nanti boleh kita pelajari lagi kenapa bisa takut sama kucing. Ngeheng. Semua cerita, bukan cerita sih, apa ya? Yang barusan kita bahas itu asal-usul, fakta-fakta, mitos, dan alat penangkalnya itu kan berdasarkan cerita orang, bener apa enggak, tergantung ke kita masing-masing gitu ya. Kalau nggak percaya silahkan coba sendiri. Tapi ya saya nggak bisa jamin 100% bener. Balik lagi lah ke kalian sendiri gitu ya, mau gimana nanggepinnya. Yang penting ini sih sekedar hiburan dan informasi, bisa untuk jaga-jaga, bisa. Bagaimana mau kalian nanggepinnya itu balik lagi ke kalian masing-masing. Nggak bisa jamin 100% benar, soalnya nggak pernah coba sendiri. Saya sendiri belum pernah buktiin. Oke. Untuk hari ini sampai di sini saja. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.